Halo guys, selamat datang kembali di channel Mulia Mas TV. Dan hari ini gue, Rio Fernando, akan membahas 6 tips untuk lampu hias di rumah kamu. Jadi di sini gue akan membagikan 6 tips yang sudah terbukti dan sudah dijalankan berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sebagai penjual lampu hias yang sudah bergerak di bidang lampu hias sekitar puluhan tahun ya guys. Walaupun memang bukan saya sendiri yang bergerak puluhan tahun ya, karena kalau bergerak puluhan tahun itu kan capek ya, lama-lama bergerak terus gitu ya. Ya kadang-kadang saya istirahat juga, kadang-kadang saya ada tiduran juga gitu, nggak bergerak terus sih gitu. Apalagi kalau ada perusahaan yang tulisannya berdiri sejak, wah kasihan tuh ya kan, berdiri mulu dia ya. Tapi oke, kita langsung aja masuk ke tips-tips ini ya, supaya kalian juga bisa mendapatkan manfaat nih guys. Nggak cuma beli lampu hias, nggak cuma dapat lampu hias di sini, tapi di sini juga mendapatkan konten-konten yang humoris, entertaining ya, dari saya tentunya. Dan yang kedua, mendapatkan edukasi juga nih guys, supaya saat kalian membeli lampu hias itu nggak terbuang sia-sia, atau kalian bisa mendapatkan value yang maksimal dari lampu hias yang kalian dapatkan. Mau itu beli di Mulia Mas atau bukan di Mulia Mas, terserah, tapi pastinya Mulia Mas terbaik ya, Mulia Mas termurah, terpercaya ya, kualitas tertinggi ya. Kita udah melalui proses seleksi dari tim kita, terus juga quality check, kita juga udah prosedur-prosedurnya semuanya udah lengkap lah guys, karena kita udah beroperasi sejak tahun 1991, yaitu dimulai oleh ayah saya dan sekarang dilanjutkan oleh saya. Jadi kita udah terbilang cukup lama ya bergerak di industri lampu hias ini. Tapi tanpa berbasa-basi, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Yang pertama adalah menyeimbangkan cahaya dan juga suasana ruangan ya guys. Dalam artian apa? Kalau misalkan kalian milih lampu hias, coba dipikirin dulu suasana ruangan yang kalian pengen dapatin itu seperti apa. Contohnya, misalkan kalian mau taruh lampu hias untuk di ruang makan. Kalau di ruang makan itu biasanya harus cahayanya lebih terang gitu, karena kita pengen misalkan masak gitu ya, lagi motong-motong gitu ya, takut kena atau takut ada bahan-bahan yang nggak terlihat mungkin gitu ya, karena terlalu gelap gitu ya. Nah, kita pengen kalau di dapur itu atau di meja makan itu biasanya suasananya lebih terang, atau misalkan contoh di ruang tamu juga lebih sama, kurang lebih sama. Nah, kalau misalkan di ruang tidur, kita biasanya akan menggunakan lampu hias dengan intensitas cahaya yang lebih rendah, karena di kamar itu kita pengen mendapatkan perasaan nyaman, perasaan kayak romantis gitu ya guys. Kalau misalkan ini kamar pasutri gitu ya, pasangan suami istri, nah kan pengennya yang kayak gelap-gelap gimana gitu ya. Makanya kita harus menyesuaikan cahayanya dan juga suasana dari ruangannya, karena suasana ruangan itu sangat terpengaruh oleh seberapa banyak cahaya yang terdapat dalam ruangan tersebut ya. Tips yang kedua adalah fungsi dari pencahayaan. Kita harus memperhatikan fungsi dari pencahayaan seperti yang saya sebutkan tadi. Kita harus lihat nih di bagian-bagian tertentu dari rumah ya. Misalkan contoh di meja belajar anak-anak gitu ya. Biasanya kita harus menggunakan lampu hias tambahan nih guys, karena di meja belajar itu biasa nanti kita akan aktivitas membaca, aktivitas menulis, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, makanya ada juga lampu hias memang untuk di meja belajar gitu, yang membantu menerangi gitu, menerangi kehidupan, menerangi masa depan dari anak-anak kalian. Ya, supaya membacanya lebih enak gitu ya, matanya nggak minus. Nah, itu kan menerangi masa depan ke anak-anak kalian ya guys, supaya kedepannya enak lah, nggak usah pakai kacamata, nggak kayak saya harus pakai kacamata hitam terus kan, karena demi konten. Yang ketiga, ini untuk menambahkan estetika ruangan sih sebetulnya, yaitu dengan cara menyembunyikan kabel ya, menyembunyikan kabel dari lampu hias supaya estetik gitu ya, kelihatannya estetik gitu. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan lampu plafon sih gampang ya, biasanya kita akan langsung sambung ke atas plafonnya. Jadi kabelnya itu jangan dari bawah plafon, tapi dari atas plafonnya supaya nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan yang agak susah itu biasanya adalah lampu meja atau lampu stand gitu kan, biasanya tuh kabelnya pasti di luar, nggak di dalam dinding tuh. Nah, kalau misalkan kabelnya di luar gini, cara yang pertama kalian bisa lakukan adalah dengan menggunakan dekorasi lain gitu ya. Misalkan ditaruhin pot bunga supaya ketutupan, atau kalau misalkan di meja gitu ya, berarti bisa disambungin ke bawah meja gitu. Dan sekarang udah banyak banget kalau misalkan kalian cari tips-tipsnya di internet gitu ya, cara menyembunyikan kabel di bawah meja gitu. Nah, itu supaya demi kerapihan, supaya rumah kalian terlihat estetik gitu ya. Tips yang keempat adalah menggunakan pencahayaan di eksterior rumah atau di luar rumah. Nah, ini yang sering kali terlupakan oleh teman-teman kita nih, sobat-sobat mulia semua ya. Nah, kebanyakan kita udah beli lampu ya, mahal-mahal buat di dalam rumah, lampu ruang tamu, lampu kamar tidur, lampu meja makan, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa untuk menaruh pencahayaan yang cukup dari luar rumah. Kenapa?
Kenapa? Karena kalau dari dalam rumah itu nggak kelihatan semuanya ya guys. Kadang-kadang ada yang terlihat cuma bagian depan-depannya doang gitu. Nah, kalau misalkan dari dalam rumah kita lampu-lampunya itu udah cantik, udah terang, udah sesuai dengan fungsinya, tapi dari luar kelihatannya gelap, maka rumah kalian tidak akan terlihat estetik. Sama aja bohong gitu ya guys. Kalau misalkan dalam rumahnya cantik, tapi dari luar kelihatannya nggak cantik. Nah, penting juga untuk kita selalu memikirkan di luar itu kira-kira bisa ditaruh lampu apa aja. Contohnya seperti lampu taman, atau lampu dinding outdoor yang bisa dipakai yang memang tahan hujan gitu ya, tahan air, supaya kalau misalkan terkena basah itu nggak konslet. Nah, itu beberapa contohnya juga ada di Mulia Mas, juga ada. Kita menyediakan beberapa model juga. Dan sangat penting, intinya adalah sangat penting untuk kita juga memikirkan bahwa eksterior rumah itu juga perlu pencahayaan yang cocok, supaya dari luar rumah kalian pun terlihat estetik atau cantik mewah ya guys. Oke, langsung ke yang 5. Yang kelima adalah jadilah artistik dan kreatif ya. Jadi maksud dari kalimat ini apa sih sebetulnya? Maksud saya adalah beranilah untuk mencoba, beranilah untuk explore berbagai macam model dan possibility lampu hias, model, desain yang bisa dipakai di rumah kalian. Jangan takut desainnya nanti nggak cocok atau ininya nggak cocok. Nah, karena sebenarnya untuk menggunakan lampu yang lebih artistik atau lebih kreatif gitu bentuknya ya, itu ada kelebihannya juga loh guys. Nah, kalau misalkan lampu yang biasanya disebut sebagai minimalis gitu ya, atau yang simple-simple gitu ya, memang kelebihannya adalah lebih gampang masuk ke desainnya, lebih gampang untuk menyocokkan dengan furniture-furniture di rumah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi salah satu kelemahannya adalah monoton. Sedangkan ketika kita membeli lampu hias, kita membicarakan tentang barang atau furniture yang kita pakai selama 10 atau 15 tahun kita tinggal di rumah itu. Nah, kalau misalkan lampunya terlalu simple, kita akan cepat bosan, terlalu gampang bosan gitu. Nah, ketika kita lebih berani, kita lebih kreatif, kita lebih explore gitu ya, banyak banget lampu-lampu yang dari modelnya nggak perlu nyala itu udah bagus, udah cantik. Jadi kita nggak gampang bosen nih guys liatnya gitu ya. Sedangkan lampunya misalkan bakal digantung di situ 10-15 tahun gitu. Kita bisa mencoba dengan model-model yang lebih unik, lebih kreatif gitu ya, lebih supaya jiwa artistik kita juga semakin keluar gitu guys ya. Jadi jangan takut untuk mencoba model-model yang lebih ke arah artistik gitu. Dan untuk tips yang terakhir, tips yang keenam, itu adalah menggunakan lampu-lampu yang memiliki dimmer atau peredup ya, untuk meningkatkan fleksibilitas kalian. Misalkan contoh, seperti tadi contohnya di lampu gantung di kamar ya. Kalau misalkan di kamar kan kita pengennya lebih redup-redup gitu ya, tapi kita nggak pengen juga kita membeli lampu hias yang agak redup, karena membuat kita jadi tidak fleksibel. Kita jadi ya udah lampunya cuma itu doang gitu. Sedangkan kalau misalkan kita lagi membaca mungkin di kamar, atau kita lagi ngapa-ngapain di kamar yang membutuhkan intensitas cahaya yang lebih tinggi, kita jadi terbatas. Kita jadi tidak bisa menggunakan lampu hias tersebut ya, atau kita mesti menggunakan lampu hias tambahan. Nah, oleh karena itu kalian bisa memilih lampu hias yang memiliki kelebihan, yaitu peredup atau dimmer gitu ya. Jadi kalian bisa naikin, misalkan kita lagi mau membaca atau lagi mau menggunakan lampu dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi, kita bisa naikin cahayanya ya kan. Tapi kalau misalkan kita udah mau tidur, kita bisa turunin cahayanya. Jadi lebih fleksibel, lebih gampang, dan semuanya tenang aja ada di Mulia Mas ya. So itu dia 6 tips untuk estetika rumah kamu. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian merasa terbantu, kalian bisa bantu kita juga dengan subscribe dan follow Instagram kita. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian cari lampu hias apa aja, langsung aja cari di muliamas.id. Kalian bisa konsultasi gratis dulu ke WA kita ya, tanpa dipungut biaya apapun, karena muliamas.id adalah toko lampu hias yang terpercaya, berkualitas, dan sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun. Ya, lampu apa aja ada di Mulia Mas.